Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kita bicara soal keajaiban dunia, apalagi yang ada di Indonesia, Borobudur pasti langsung terlintas di pikiran kita. Monumen megah yang berdiri kokoh di Magelang, Jawa Tengah ini bukan sekadar objek wisata biasa. Borobudur adalah buku sejarah raksasa yang terbuat dari batu, penuh filosofi, dan menyimpan kisah yang jauh lebih dramatis dari yang kita kira. Jadi, mari kita bongkar tuntas, bagaimana sih candi seluas ini bisa dibangun? Kita harus mundur ke masa sekitar tahun 750 hingga 800 Masehi, saat kerajaan Medang di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra sedang berjaya. Bayangkan, teknologi saat itu masih sangat terbatas. Tapi para leluhur kita berhasil membangun struktur 10 tingkat ini dengan volume batu andesit mencapai 55.000 meter kubik, dan yang lebih gila lagi, Borobudur dibangun menggunakan sistem interlock atau saling kunci. Tidak ada setetes pun semen. Ini menunjukkan kecerdasan arsitektur yang benar-benar melampaui zamannya. Struktur Borobudur sendiri bukan cuma tumpukan batu biasa, ia adalah representasi visual dari alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. 10 tingkatannya melambangkan tahapan spiritual yang harus dilalui manusia. Kita bisa membaginya menjadi 3 zona utama. Yang paling bawah adalah Kamadhatu, yaitu dunia nafsu. Di sini, relief-reliefnya menggambarkan hukum sebab akibat alias karma. Setelah itu kita naik ke rupa datu atau dunia rupa dan bentuk. Ini adalah zona yang paling padat dengan ukiran dan arca. Dan puncaknya adalah arupa datu, dunia tanpa wujud yang diwakili oleh 3 pelataran melingkar dengan stupi-stupa berlubang. Saat kita berjalan menyusuri Borobudur, kita seolah membaca komik raksasa. Candi ini memiliki koleksi relief Buddha terlengkap di dunia, termasuk panel Karma Wibanga yang tadi kita sebutkan, yang menceritakan jelas tentang balasan atas perbuatan manusia. Selain relief, di sini ada 504 arca Buddha dengan posisi tangan yang berbeda-beda atau yang kita sebut mudra. Setiap posisi tangan punya maknanya sendiri. Misalnya, Abhaya Mudra yang melambangkan ketidaktakutan. Keren kan? Nah, yang menarik sekaligus menyedihkan adalah kisah bagaimana candi sebesar ini bisa terlupakan. Setelah dibangun dan berfungsi selama beberapa abad, Borobudur perlahan ditinggalkan. Kemungkinan besar karena pusat kekuasaan kerajaan Medang berpindah ke Jawa Timur. Dan yang lebih parah, candi ini tertutup oleh debu vulkanik dari letusan gunung berapi selama ratusan tahun. Borobudur benar-benar menghilang, tertimbun, dan terlihat seperti bukit yang ditumbuhi semak belukar. Siapa sangka, salah satu keajaiban dunia ada di bawah gundukan tanah di tengah hutan. Barulah pada tahun 1814, saat Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mendengar desis-desis tentang monumen besar yang tersembunyi. Raffles kemudian mengutus Harry C. Cornelius, seorang insinyur, untuk menyelidiki lokasi itu. Supaya Cornelius dan timnya harus bekerja keras selama berminggu-minggu hanya untuk membersihkan reruntuhan dari pepohonan dan tanah. Penemuan kembali Borobudur ini adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah arkeologi Indonesia. Namun, perjalanan Borobudur setelah ditemukan kembali tidak selalu mulus. Ada fakta-fakta kelam yang harus kita tahu. Sejak ditemukan, banyak arca di Borobudur yang dicuri. Bahkan banyak yang ditemukan dalam kondisi tanpa kepala, karena diburu oleh kolektor atau museum luar negeri. Selain itu, pada tahun 1985, Borobudur pernah menjadi sasaran teror bom yang merusak beberapa stupa. Untungnya, upaya konservasi dan pemugaran yang dilakukan UNESCO berhasil menyelamatkan warisan ini. Terakhir, kita tidak bisa bicara Borobudur tanpa menyebut mitosnya. Yang paling populer adalah mitos Kunto Bimo. Mitos ini bilang kalau pengunjung
yang berhasil menyentuh arca Buddha di dalam stupa berlubang, khususnya di tingkat arupa datu, maka keinginannya akan terkabul atau ia akan mendapatkan keberuntungan. Mitos ini membuat banyak orang mencoba memasukkan tangan atau bahkan memanjat stupa. Walaupun ini mitos, hal ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik spiritual yang dimiliki Borobudur bagi masyarakat. Jadi teman-teman, Borobudur adalah mahakarya abadi. Ia adalah warisan yang sangat berharga yang harus kita jaga bersama saat kita berkunjung ke sana. Ingatlah bahwa kita tidak hanya melihat batu, tapi melihat ribuan tahun sejarah, filosofi, dan perjuangan bangsa kita. Mari jadi wisatawan yang bertanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya.